Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Salam. Jadi kita di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang senyawa ionik. Mengapa senyawa ionik rapuh? Senyawa ionik tersusun dari ion positif yaitu kanion dan ion negatif yaitu anion yang tersusun dalam kisi kristal. Jika gaya luar mengenai kristal dan ion-ion bergeser, maka ion dan muatan sejenis akan saling berdekatan sehingga terjadi gaya tolak-menolak kuat. Kristal mudah pecah, itulah sebabnya senyawa ionik rapuh. Contohnya pada saat garam dapur atau NaCl yang ditumbuk atau dipukul akan mudah hancur menjadi butiran kecil. Hal ini karena Na+ dan Cl- tersusun dalam kisi kristal yang kaku. Saat dipukul, susunan bergeser sehingga ion sejenis saling berdekatan, sehingga timbul gaya tolak-menolak, sehingga kristal pecah. Mengapa senyawa ionik mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi? Ikatan ionik terjadi karena gaya elektrostatik yang sangat kuat antara kation dan anion. Untuk melepaskan ion-ion tersebut dari kisi kristalnya dibutuhkan energi yang besar. Akibatnya senyawa ionik memiliki titik leleh dan titik didih tinggi. Contohnya pada garam dapur tidak bisa dilelehkan hanya dengan panas kompor biasa. Untuk melelehkannya dibutuhkan suhu sangat tinggi, kurang lebih 800 derajat Celcius. Ini karena ikatan elektrostatik antara ion-ion dalam kristal sangat kuat, sehingga butuh energi panas besar untuk memutusnya. Mengapa air dan minyak tidak saling melarutkan atau tidak dapat menyatu? Karena air bersifat polar, sedangkan minyak bersifat non-polar. Prinsip kelarutan adalah like dissolves like. Zat polar larut dalam zat polar, non-polar larut dalam non-polar. Karena perbedaan kepolaran ini, air dan minyak tidak dapat tercampur atau menyatu. Saat kita menuang minyak goreng ke dalam segelas air, minyak akan mengapung di permukaan dan tidak dapat melarut meskipun sudah diaduk. Karena air, yaitu polar, hanya bisa melarutkan sesama zat polar, sedangkan minyak non-polar hanya larut dengan sesama non-polar. Mengapa logam merupakan penghantar listrik yang sangat baik? Dalam struktur logam terdapat lautan elektron bebas atau elektron valensi yang bergerak bebas di antara kation logam. Elektron-elektron bebas ini mudah bergerak saat diberi tegangan listrik, sehingga logam menjadi penghantar listrik yang sangat baik. Contohnya yaitu kabel listrik berbahan tembaga bisa menghantarkan arus listrik ke lampu sehingga menyala. Elektron bebas dalam logam tembaga bergerak membawa arus listrik dari sumber menuju lampu. Mengapa logam dapat ditempa dan ditarik menjadi kawat? Ikatan logam bersifat non-kaku karena ion-ion logam tersusun rapat dalam kisi dengan elektron valensi yang bergerak bebas. Ketika logam dipukul atau ditarik, lapisan ion-ion bisa bergeser tanpa menyebabkan logam pecah karena tetap diikat oleh lautan elektron. Inilah yang membuat logam bersifat ulet atau malleable dan dapat ditarik menjadi kawat daktil. Contohnya, besi bisa ditempa menjadi pisau atau peralatan pertanian dan tembaga bisa ditarik menjadi kawat tipis untuk kabel. Saat logam dipukul, ion-ion logam hanya bergeser tapi tetap diikat oleh lautan elektron, sehingga logam tidak pecah melainkan berubah bentuk. Jadi kesimpulannya adalah sifat senyawa ionik dan logam sangat dipengaruhi oleh struktur penyusunnya. Senyawa ionik rapuh serta memiliki titik leleh dan titik didih tinggi karena tersusun dalam kisi kristal dengan ikatan elektrostatik yang kuat. Air dan minyak tidak dapat menyatu karena perbedaan kepolaran molekulnya. Sementara itu, logam bersifat penghantar listrik yang baiknya dan dapat ditempuh maupun ditarik menjadi kawat karena adanya lautan elektron bebas yang menjaga ikatan logam tetap kuat namun lentur.